Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik. Bicara tentang perencanaan bisnis, dipahami bahwa bisnis plan atau rencana bisnis merupakan ringkasan tertulis mengenai usulan pendirian perusahaan oleh wirausahawan ya, yang berisi rincian berbagai kegiatan operasi dan rencana keuangan, peluang dan strategi pemasaran, serta keterampilan dan kemampuan manajer. Fungsi dari rencana bisnis itu sendiri memberikan panduan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang, serta menyusun berbagai strategi untuk mencapai kesuksesannya. Rencana bisnis harus menarik sehingga pemberi pinjaman dan investor mau menanamkan modalnya atau memberikan modalnya untuk usaha tersebut. Rencana bisnis juga sebagai cerminan bagi pembuatnya, apakah dia mampu mengelola atau mampu merencanakan bisnis dan mengimplementasikan sehingga arah dari bisnis itu juga lebih terukur. Selanjutnya kita lihat elemen-elemen apa saja yang ada dalam rencana bisnis. Ya. Ada halaman, judul, dan daftar isi, lalu ringkasan eksekutif mengenai bisnis itu sendiri, pernyataan visi dan misi usaha, lalu sejarah perusahaan yang akan dikerjasamakan misalkan, profil usaha dan industri, strategi bisnis, juga deskripsi produk atau jasa perusahaan yang akan dilaksanakan atau dijalankan, strategi pemasarannya, analisis bagaimana keadaan pesaing dalam bisnis tersebut, lalu juga deskripsi tim manajemen yang akan menjalankan bisnis tersebut, rencana kerja, dan proyeksi atau performa laporan keuangan. Selain itu juga mengenai elemen proposal pinjaman atau investasi untuk bisnis itu sendiri. Dalam hal format perencanaan ada berbagai versi, namun kalau boleh ditampilkan, ada format perencanaan bisnis yang mana di dalamnya memuat tentang ringkasan eksekutif, pernyataan visi dan misi tadi ya, sejarah perusahaan, profil bisnis dan industri, strategi bisnis, produk dan jasa perusahaan yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan, strategi pemasaran, lokasi dan tata letak perusahaan, lalu uraian tim manajemen, rencana operasi, perkiraan keuangan atau cash flow-nya, lalu juga berkaitan dengan proposal pinjaman atau investasi dan beberapa rampiran yang mendukung bisnis plan ini. Dalam hal ringkasan eksekutif, memuat nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan. Nama, alamat, dan nomor telepon seluruh orang-orang penting dalam perusahaan. Juga berisi tentang uraian singkat mengenai perusahaan, produk, dan jasanya, serta masalah pelanggan yang mereka pecahkan. Lalu juga uraian singkat mengenai pasar bagi produk dan jasa. Uraian singkat mengenai strategi yang akan mengantarkan perusahaan menuju kesuksesan. Selain itu juga ada uraian singkat mengenai pengalaman manajemen dan pengalaman teknis orang-orang penting di perusahaan tersebut. Dan pernyataan singkat mengenai kebutuhan dana dan cara menggunakannya. Lalu juga bagan dan tabel yang memperlihatkan pokok-pokok perkiraan keuangan perusahaan. Pernyataan visi dan misi. Nah, ini memuat tentang visi wirausahawan terhadap perusahaannya. Apa bergerak di bidang apa perusahaan ini, lalu nilai-nilai apa saja yang akan dianut, serta prinsipnya perusahaan. Lalu apa yang membuat perusahaan ini unik ya, yang ditawarkan untuk kerjasama ini unik, dan apa sumber keunggulan kompetitif perusahaan tersebut.
Dalam hal sejarah perusahaan, nah, memuat tentang pendiri perusahaan, lalu juga pokok-pokok mengenai keuangan, informasi keuangan dan operasional, serta prestasi apa saja yang telah dicapai. Profil bisnis dan industri memuat analisis industri mengenai latar belakang dan tinjauan industri, tren apa saja yang penting dalam industri ini, tingkat pertumbuhannya, lalu faktor kunci kesuksesan di bidang industri ini. Yang kedua, pandangan untuk tahap-tahap pertumbuhan di masa depan, baik pada fase introduction, lalu growth, dan maturity, ya, dewasa. Yang ketiga, sasaran dan tujuan perusahaan. Ini memuat tentang operasional perusahaan, keuangan perusahaan, dan informasi-informasi lain yang penting tentang perusahaan tersebut. Yang kelima, strategi bisnis. Nah, ini menunjukkan citra dan posisi yang ingin diinginkan oleh perusahaan dalam pasar. Memberikan analisis SWOT berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Lalu dalam konteks strategi kompetitif, strategi apa saja strategi yang berkaitan dengan operasional, keuangan, dan hal-hal lain yang memuat tentang informasi strategi usaha di perusahaan tersebut. Yang keenam, produk dan jasa perusahaan. Ini berkaitan dengan deskripsi ciri-ciri produk dan jasa, deskripsi manfaat untuk pelanggan, lalu deskripsi jaminan dan deskripsi keunikannya. Yang kedua, perlindungan hak paten dan merek dagang, tentunya untuk melindungi produk kita supaya tidak diduplikasi seenaknya oleh pihak lain. Lalu uraian mengenai proses produksi. Ini bila memungkinkan berkaitan dengan bahan bakunya, biayanya, dan pemasok utama atau sumber supplier utamanya. Selanjutnya, penawaran produk dan jasa di masa yang akan datang. Ini merupakan unsur-unsur dari produk dan jasa perusahaan. Yang ketujuh, tentang strategi pemasaran. Berbicara tentang target pasar yang berisi tentang profil penduduk atau demografis lengkap dari pasar itu sendiri, lalu karakteristik lainnya berkaitan dengan pelanggan yang penting. Lalu yang kedua, motivasi pelanggan untuk membeli. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran dan tren pasar, seberapa besar pasarnya, apakah pasar membesar atau menyusut untuk bisnis ini, seberapa cepat perubahannya. Selanjutnya tentang periklanan dan promosi. Ini berisi tentang informasi media yang akan digunakan, profil pembaca, pemirsa, dan pendengar. Lalu juga tentang biaya medianya, lalu frekuensi penggunaannya, serta rencana untuk membuat publikasi atau publisitasnya. Yang ketujuh, strategi pemasaran. Unsur strategi pemasaran lainnya mengenai produk ini ya. Penetapan harganya, yang berisi struktur biaya baik tetap maupun tidak tetap, lalu citra yang diinginkan di dalam pasar, perbandingan terhadap harga-harga kompetitor. Yang kedua, strategi distribusi berkaitan dengan saluran distribusi yang digunakan dan juga teknik serta insentif bagi marketing dalam penjualannya. Yang kedelapan, elemennya adalah tentang lokasi dan tata letak, di mana dengan lokasi ini diinformasikan analisis demografis antara lokasi dengan profil pelanggan sasaran, jumlah lalu lintas bisnis, lalu tingkat sewa, bicara juga tentang kebutuhan dan pasokan tenaga kerja, juga tingkat upah yang akan diberikan kepada para karyawan. Yang kedua, tata letak, persyaratan ukuran, izin mendirikan bangunan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, masalah ergonomi berkaitan dengan situasi perusahaan yang layak untuk berusaha, lalu rencana tata letak, ya ini tentu sesuai lampiran-lampiran yang akan dikemukakan. Yang kesembilan, analisis pesaing.
Ini berbicara tentang pesaing yang ada, siapa mereka, ciptakan matrik profil persaingan yang jelas dan terarah. Lalu kekuatan pesaing, kelemahan pesaing. Selanjutnya, calon pesaing yang mungkin tumbuh di perusahaan ini, ya, perusahaan yang mungkin memasuki pasar, siapa mereka, apa dampak pada perusahaan bila mereka masuk. Dan selanjutnya adalah uraian tim manajemen, siapa manajer dan bagaimana karyawan kunci yang ada di perusahaan tersebut, latar belakang mereka, pengalaman, keahlian, dan pengetahuan mereka yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu juga informasi mengenai daftar riwayat hidup para manajer dan karyawan sesuai lampiran. Selanjutnya rencana operasi. Ya, ini memuat tentang informasi bentuk kepemilikan yang dipilih dan alasannya. Lalu informasi struktur perusahaan, informasi kewenangan pengambilan keputusan dan paket kompensasi serta tunjangannya. Selanjutnya perkiraan tentang keuangan. Ini berisi informasi laporan keuangan baik laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas, juga analisis break even point atau titik impasnya serta analisis rasio dengan membandingkan standar-standar industri yang ada yang dapat diterapkan pada perusahaan yang telah ada. Yang terakhir, proposal pinjaman atau investasi berisi tentang jumlah yang diajukan, tujuan penggunaan dana, jadwal pembayaran kembali atau pelunasannya, serta jadwal untuk menerapkan rencana dan meluncurkan perusahaan. Demikian pembahasan kali ini tentang pembuatan rencana bisnis yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.